Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Semoga semuanya disehatkan. Tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita belajar tema 4 muatan SPDP tentang menggambar bentuk. Menggambar adalah proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Untuk tema ini kita gambarnya tentang gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi itu gambar yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Jadi gambarnya berbentuk seperti aslinya. Untuk yang sekarang ini kita hanya belajar tentang prinsip dan teknik dalam menggambar dulu ya. Untuk prinsip dalam menggambar ini ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah model. Model yaitu menggambar dengan mencontoh benda atau orang. Model itu dapat berupa benda atau orangnya langsung di depan kita, atau berupa foto atau lukisan yang menjadi bahan acuan gambar. Jadi kalau dalam gambar ini, kendi ini adalah sebagai modelnya. Jadi kalau dalam contoh kendi asli. Jadi dalam model ini tidak harus dalam bentuk asli ya, boleh dalam bentuk gambar yang kita tiru. Itu juga disebut dengan model. Prinsip yang kedua adalah prinsip perspektif. Perspektif ini artinya objek hendaknya sesuai dengan objek yang sebenarnya. Objek yang dekat akan terlihat besar, sedangkan yang tampak jauh akan lebih kecil. Dari jalanan ini kita bisa lihat, jadi yang dekat dengan kita ini jalannya terlihat lebar, semakin jauh akan semakin mengecil. Prinsip menggambar yang ketiga adalah proporsi. Proporsi ini prinsip yang membandingkan antara bentuk yang satu dengan yang lain atau keseluruhan. Dalam hal ini, objek gambar antara yang satu dengan yang lain harus seimbang dan balance, tidak ada yang lebih menonjol. Kalau yang sesuai gambar ini gambar tabung itu lebih besar daripada piring. Itu adalah aslinya. Tidak mungkin ketika kita gambar itu tidak sesuai dengan aslinya, seperti misalnya piringnya dibuat lebih besar. Itu namanya tidak sesuai dengan proporsi. Yang sesuai proporsi adalah gambar yang sesuai dengan aslinya. Ketika piringnya kecil, lebih kecil daripada tabung gas, ya dibuatnya seperti ini, piringnya lebih kecil daripada tabung gas. Itu proporsi. Prinsip yang keempat adalah komposisi. Komposisi itu susunan atau letak objek. Menggambar ada tata letak yang perlu diperhatikan, misalnya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Objek bisa dibuat tumpang tindih, berdampingan, atau tergantung konsep, sehingga objek akan disusun sedemikian rupa agar terlihat menyatu dan indah. Ini bisa dilihat gambarnya. Jadi untuk unsur keseimbangan dan kesatuannya ini kita bisa memperhatikan tata letak masing-masing gambar ketika kita menggambarnya banyak. Boleh disusun di sampingnya atau ditumpang tindih seperti ini. Itu namanya komposisi. Diatur sedemikian rupa agar gambar yang kita buat itu terlihat menyatu dan indah. Prinsip yang kelima adalah gelap terang. Gelap terang ini maksudnya membuat efek gambar gelap dan terang seperti terkena cahaya. Objek yang terkena cahaya akan terlihat terang, sedangkan benda yang tidak terkena cahaya akan terlihat gelap. Dari gambar ini bisa terlihat ya. Jadi yang warna terang ini yang terkena cahaya, sedangkan yang hitam ini yang tidak terkena cahaya. Yang prinsip terakhir adalah prinsip bayang-bayang. Prinsip yang memberikan bayangan mirip dengan memberikan gelap terang, namun sedikit berbeda. Objek benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan di belakangnya tergantung penyinarannya. Untuk menambah keaslian gambar, jadi bisa ditambahkan dengan sedikit bayang-bayang yang ada di belakangnya ini agar lebih menarik. Selanjutnya adalah teknik dalam menggambar. Teknik dalam menggambar ini ada beberapa. Yang pertama adalah pointillis.
Pointillis yaitu teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek gambar. Untuk menghasilkan warna yang gelap, titik-titik dibuat dengan tebal dan rapat, sedangkan untuk warna terang, titik-titik dibuat secara renggang. Teknik yang kedua adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar bentuk dengan cara mengarsir menggunakan spidol, pensil, arang, bolpen, ataupun alat lain. Teknik ini dilakukan dengan menggoreskan alat tulis secara saling menyilang. Tujuannya adalah agar model yang digambar memiliki pencahayaan yang serupa. Teknik yang ketiga adalah teknik blok. Blok ini teknik menggambar yang dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Teknik yang keempat adalah dusel atau blok, yaitu teknik menggambar dengan menggosok media gambar hingga muncul efek gelap terang. Yang kelima adalah garis atau linear, yaitu teknik menggambar berupa rusuk-rusuk yang tertata sedemikian rupa hingga membentuk gambaran objek yang diinginkan. Teknik ini dilakukan dengan menggambar garis secara lurus ataupun melengkung. Untuk menentukan warna gelap dan terang, pelukis dapat menggambar garis secara menyilang atau sejajar. Teknik yang keenam adalah plakat. Plakat yaitu teknik menggambar bentuk atau teknik lukis yang mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Yang terakhir, akuarel atau sapuan basah, teknik menggambar menggunakan campuran cat poster, cat air, atau tinta sebagai alat gambar. Jadi dalam teknik dalam menggambar ini yang paling bisa digarisbawahi, kalau pointillis itu menggunakan titik-titik secara berulang-ulang. Sedangkan arsir itu mengarsir menggunakan spidol, pensil, atau yang lainnya. Kalau blok berarti menutup objek gambar menggunakan satu warna. Dusel itu menggosok media gambar. Sedangkan garis atau linear itu menggambar rusuk-rusuk yang tertata. Kalau plakat itu sapuan cat yang lebih tebal. Sedangkan akuarel itu menggunakan bahan-bahan basah seperti cat poster, cat air, atau tinta. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.